Berikut ini penjelasan mengenai materi menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama adalah menentukan mean atau rata-rata dari suatu data. Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Untuk menentukan rata-rata, kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Saya ulangi, rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Perhatikan contoh 9.1 berikut ini. Tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember. Januari 207,11 mm, sampai Desember ini adalah 271,26 mm. Pertanyaannya adalah, tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Ini pertanyaannya ya, tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Nah, kita gunakan rumus ini, rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Berarti ini curah hujan Januari sampai dengan Desember kita jumlahkan, ini sudah dijumlahkan seperti ini, dan dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? Kita hitung ini Januari sampai Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya data adalah 12. Maka sama dengan jumlah seluruh data, ini dihitung ketemu 1724,57 dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 143,71. Jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 143,71 mm pada tahun 2014. Nah, ini anak-anak ya, jangan lupa ini cara menentukan rata-rata, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Berikutnya, nah ini contoh 9.2. Tabel di bawah menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga di kabupaten. Ini datanya anak-anak. Ini nomor sepatu anak-anak yang mewakili POR, yaitu 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 28, dan terakhir adalah 40. Pertanyaannya, A. Tentukan nilai yang dapat memengaruhi nilai rata-rata. B. Tentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin A. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Nah, ini penyajian data dalam bentuk plot, yaitu membuat garis bilangan. Ukuran sepatu paling kecil adalah 28. Nah, ini dimulai dari 26 karena ini rentang 2, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, dan 42. Nah, 28 ada berapa? Ini ada satu anak, berarti titiknya ini 1. Nah, ini kalau tidak ada titiknya berarti tidak ada. Nah, ini antara 36 dan 38 adalah 37. Ini ada 2, ini ada titik 2. 38 juga ada 2. 39 ada 1. 40 ada 3. Dan 42 ada 1. Nah, ini penyajian dalam bentuk plot. Nomor sepatu yang berukuran 28 jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sepatu yang lainnya. Ini 28 ya. Nah, itu yang lainnya dimulai dari 37,
sampai dengan 42. Jadi nomor sepatu berukuran 28 adalah data yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Nah, kita buktikan pada pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, tentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin A. Nah, kita yang pertama mencari rata-rata dengan data 28. Artinya ukuran sepatu 28 diikutkan. Nah, seperti penjelasan tadi, rata-rata sama dengan jumlah semua data, ini dijumlahkan, dibagi dengan banyak data. Nah, ini dibagi dengan 10. Kenapa? Karena ukuran sepatu 28 diikutkan, maka dibagi 10. Hasilnya sama dengan jumlah semua data 379 dibagi banyaknya data 10 sama dengan 37,9. Ini rata-rata jika ukuran sepatu 28 diikutkan. Sedangkan yang bawahnya ini rata-rata tanpa data 28. Artinya ukuran sepatu 28 tidak diikutkan. Berarti ini jumlah semua data tanpa, ya, ini tanpa 28 dibagi dengan 9. Nah, kenapa kok 9? Karena 28 tidak diikutkan. Ini hasilnya sama dengan 351 dibagi dengan 9 sama dengan 39. Jadi ada perbedaan rata-rata jika ukuran sepatu 28 diikutkan hasilnya 37,9. Jika tidak diikutkan hasilnya adalah 39. Sehingga rata-rata tanpa nilai 28 lebih baik untuk menyatakan nomor sepatu. Berikutnya anak-anak contoh 9.3. Nah, ini rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Pertanyaannya adalah tentukan nilai ulangan Romi. Maksud dari soal ini, tadi jika 11 anak itu rata-rata nilainya adalah 7,2. Karena Romi itu ini dikeluarkan karena itu tidak sportif, maka rata-ratanya itu berubah menjadi 7,0. Pertanyaannya adalah berapakah nilai ulangan Romi yang dikeluarkan tadi? Ya, ini alternatif penyelesaiannya. Kita cari dulu ya. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, kita cari dulu yang banyak data 11. Ini 11 anak tadi. Jadi Romi sebelum dikeluarkan itu rata-ratanya menjadi 7,2 ya. Sehingga jumlah seluruh datanya itu sama dengan 7,2 kali 11. Hasilnya adalah 79,2. Ini adalah jumlah seluruh data jika Romi masih diikutkan. Dengan yang ini bawahnya ini kita cari jumlah seluruh data jika Romi tidak diikutkan. Nah, ini sekarang ini menjadi 7,0 rata-ratanya sama dengan ini jumlah seluruh data jika Romi tidak diikutkan dibagi dengan banyaknya data. Ini banyaknya data berubah menjadi 10. Kenapa kok 10? Karena Romi tidak diikutkan. Jumlah seluruh data sama dengan 7,0 kali 10 sama dengan 70. Ini jumlah seluruh datanya 70. Sehingga nilai Romi ini tadi yang keluar adalah tadi yang jumlah seluruh data jika masih ada Romi adalah 79,2 dan jika tidak ada Romi adalah 70, maka nilai Romi sama dengan 79,2 dikurangi 70. Hasilnya sama dengan 9,2. Jadi nilai ulangan matematika Romi yang tidak diikut sertakan adalah 9,2. Nah, ini anak-anak, ini adalah pengembangan soal dari
menentukan rata-rata. Ini sering sekali keluar ketika ujian sekolah ataupun pada waktu PAT atau ujian-ujian yang lainnya. Ini tolong dipahami ya.